Gunung Agung masih berstatus awas sehingga beberapa langkah antisipasi harus dilakukan. Berbagai skema pengamanan pasca status awas Gunung Agung serta evakuasi warga yang enggan meninggalkan zona merah terus dilakukan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Karangasem. Dalam rangka mengamankan kawasan dan rumah penduduk pasca ditinggal mengungsi, Satuan Tugas dari Polres Karangasem akan mengerahkan ratusan personel dibagi dalam 3 sip dan zona tugas. Berikut pernyataan Wadan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Karangasem, Wayan Gede Ardana. Baik, terima kasih. Jadi saya jelaskan bahwa kegiatan kepolisian kita mulai dari tanggal 14 September. Sejak dimulainya ada kenaikan level Gunung Agung dari normal ke waspada, saya sudah membentuk tim patroli anggota kami dibagi tiap sip 137 personil. Jadi itu melaksanakan pemantauan terhadap wilayah yang dianggap masuk daerah rawan bencana, 1, 2, dan 3. Itu dibagi kami menjadi tiga zona kegiatan. Zona pertama adalah ke Kecamatan Manggis sama dengan kota. Kemudian zona kedua ke Kubu dan Abang, kemudian zona 3 kita upayakan ke Bebandem, Selat, Rendang, sama Sidemen. Jadi setiap hari itu selama 24 jam kita laksanakan kegiatan patroli untuk memantau dan menjaga keamanan daripada daerah-daerah yang tidak mengungsi. Kemudian untuk mengantisipasi hal ini di Karangasem kan waktu itu banyak yang buka makanan segala macam, kami siapkan untuk dapur umum yang dibuat oleh kawan-kawan kami tugaskan untuk memberikan suplai makanan kepada anggota kami yang melaksanakan tugas sejak tanggal 14 September tersebut sampai sekarang juga kami tetap melaksanakan seperti itu. Pak, ini terkait dengan beberapa masyarakat yang masuk dalam KRB 3 terutama ini yang tidak mau mengungsi, seperti apa dari Bapak sendiri untuk menyarankan masyarakat itu biar mau mengungsi? Begini, jadi dari data yang harusnya masuk KRB 1, 2, dan 3 ini tadi disampaikan oleh Pak Gubernur juga bahwa jumlah penduduknya adalah sebanyak 185.000. Kemudian yang sudah mengungsi terdata ada sekitar 141.000. Jadi sekitar 44.000 yang masih belum mengungsi. Nah, artinya bahwa kemungkinan ada beberapa dari mereka tidak mengungsi, ada mungkin mengungsi secara pribadi kepada keluarganya, atau mungkin ada yang punya rumah lain, tapi terdata penduduknya di wilayah masuk KRB. Namun demikian, masih ada ditemukan juga bahwa kenapa masih mereka belum mengungsi, alasannya adalah masalah ternak. Ternak karena kita ketahui Karangasem ini kan banyak mata pencarian dari penduduk adalah peternakan. Dia memelihara sapi, kambing, mungkin babi juga. Itu yang menjadi alasan mereka kenapa pada siang hari ada yang kembali ke pemukiman masing-masing. Namun demikian, tadi juga sudah saya sampaikan kepada dari Menteri Pertanian bahwa sudah disiapkan ada 41 lokasi untuk penampungan hewan-hewan peliharaan yang ditekatkan dengan pengungsi-pengungsi di 7 kabupaten. Dan itu makanan konsentrat sudah disiapkan juga oleh Menteri Pertanian, sehingga kami harapkan bahwa masyarakat yang tidak mau mengungsi gara-gara hanya hewan ternak, kalau bisa segera untuk mengungsi, karena pemerintah pun sudah menyiapkan untuk penampungan hewan dan disiapkan makanan. Hanya pengungsi nanti diminta untuk membantu mencari pakan ternak hijau. Jadi mereka membantu untuk mencarikan rumput, kemudian sehingga mereka juga ada kegiatan, tidak di pengungsian hanya duduk kemudian menunggu nasib dan tidak ada kegiatan, sehingga mungkin kesehatan mereka terganggu. Tapi kalau ada kegiatan kemudian ada peliharaan juga di dekat pengungsian, kita harapkan bahwa masyarakat tidak ini lagi, tidak galau lagi masalah pengungsian maupun hewan ternak. Pak, terakhir Pak, bagaimana Bapak menjamin keamanan bagi warga, terutama rumah-rumahnya atau ternak-ternak mereka yang ditinggal selama mengungsi? Kita tidak bisa menjamin, tapi kita berupaya untuk melakukan pelaksanaan patroli dan pengamanan, dan juga bekerja sama dengan pemuda-pemuda yang masih ada tinggal di lokasi tersebut dengan pecalang dan juga dengan instansi lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan di daerah-daerah tinggal pengungsi. Dan syukur sampai saat ini bahwa tidak ada laporan tentang kehilangan. Dan saya sudah sampaikan dari awal pada saat mulai statusnya naik dari siaga kemudian waspada dan awas, saya sampaikan bahwa jangan coba-coba melakukan tindakan pidana pada saat bencana ini. Berarti orang tersebut sudah tidak manusiawi, bahwa pada saat orang mengalami musibah, mengalami kecemasan, mengalami bencana seperti ini masih melakukan kegiatan seperti itu merugikan orang lain, kita harus tindak tegas orang seperti itu. Ari Wiratmaja